Oke, selamat datang. Ya ini Pertama kali nih ya? ya pertama kali tapi Makanya ini apa baru kayaknya ya? brand new nih. Brand new. Ini tadi ada berapa yang nggak datang belum datang? 2 orang. Tapi tadi gue udah bilang nanti kita tungguin bentar tuh. Gue udah pikir nih kan hitung waktu gue mahal nih anjing nih. Kan? Jadi gue tanya dari mana? Dari Lampung. Oke, kasih ampun lah. Iya. Soalnya ini baru kontak kemarin kan. Iya. Kemarin malam loh. Jadi ini pejuang ini semua. Oh berarti yang semalam ada yang kontak dari Lampung terus Ada yang sini? terbang langsung beli tiket. Oke. Luar biasa. Jadi kita kasih ampun dia, boleh naik dia. Ini gue pengen nanya dulu nih. Ini ada yang jauh gak? Ada yang jauh gak? Semarang. Luar biasa. Oh, Semarang sih. Oke lah, Semarang. Langsung terbang. Langsung terbang. Jadi Oke. kontaknya jam berapa? Kontaknya 7:30 ya harusnya. Iya. 7:08 kurang, 7:08 kurang. Salaman kurang, langsung terbang. Langsung pesan tiket. Oh, waduh. Malamnya atau pagi? Paginya dong, paginya. Luar biasa. Naik apa? Kasih tepuk tangan lo dari Semarang. Pakai batik tadi Oh, pagi. langsung pagi terbang sini Langsung kan? pagi terbang sini. Mantap. Nanti langsung balik lagi. Besok kayaknya, besok. Oke. Oh, Tapi luar fleksibel, biasa fleksibel. nih. Kasih tepuk tangan ya. Jadi ini buat yang nonton di Iya. di YouTube ini mungkin nggak ada konteks, tapi ini mereka baru di kontak dari malam ya. Karena gue pikir sekalian, karena tadi ada interview media, gue pikir ya udahlah bolehlah sekalian. Dan seperti biasa, gue pengen nanya nih sebelum mulai ya. Ada nggak nih yang rugi? Karena gue random sampling terus ya tiap minggu. Kan ada yang bilang tuh gue cherry pick kan. Kan ada orang bilang oh ini di cherry pick gitu. Enggak, akan semuanya karena Benar. testimoni itu udah ratusan ya. Ya. Kita bakal semuanya. Semuanya itu bakal ntar ada kesempatan. Jadi ini di random sampling. Biasa ada beberapa survei kalau yang udah dari mungkin 2 tahun lalu. Kalian tahu minggu tuh kadang kita dadakan, kita suka bikin FGD survei. Jadi kayak oh cara improve Aceh gimana. Jadi kalian ini kalau ditanya kontaknya dari mana? Dari situ. Nih jadi kalau teman-teman yang di Aceh lain nonton nih mau diundang sini, kalau dikasih survei diisi gitu. Benar. Ya. Yang kritik-kritiknya bagus, saran-sarannya bagus semua kita tampung dan kita bawa ke sini. Jadi yang rugi siapa? Sini ada nggak? Jangan malu-malu nih. Benar. Ya kita bantu temuin solusinya kan. Kita bantu temuin solusi kalau rugi. Ada? Rugi di market. Nggak ada. Dari tahun berapa aja kalian di Aceh? Boleh pakai mic Mulai coba. dari yang sana dulu, dari sini dulu lah. Dari sini, langsung dari tahun berapa sama kapan? Untuk pertama masuk Aceh di student tuh 2023, untuk Oke. kontrarian baru Desember kemarin. Oke. Oh. Berarti Porto grow berapa? Kan nggak rugi loh. Porto Berapa persen gitu? ya 200% ada. 100-200%. Oke, next-nya. Oke, saya join Aceh itu 2024 bulan Maret. Oh namanya? Rio Andika Putra nama saya. Oke. Ah, ah. Ntar dibilang penonton bayaran nih. oke. Bayaran nggak lo? Nggak kan? Nggak, Aman kan? nggak, Oke. Iya, iya. Oke, jadi untuk saat ini sih portofolio kali saya tuh grow hampir Oh, ya. 150% sih. Itu Oke. sih kebanyakan pegang Bitcoin ya saya ya. Iya. Oke. Ah, ah. Padahal kan ini katanya yang join Aceh Maret rugi katanya 2024. Ya waktu rugi itu saya cicil Bitcoin. Oke. Oh. Ah, Oke. cicil Bitcoin. Jadi saat ini bahkan saya ajak tante saya juga beli Bitcoin. Kamu kena drawdown-nya altcoin nggak itu Maret 2024? Nah waktu itu saya belum nyentuh altcoin sih sama sekali. Maret 2024. Tetap pelajarin Bitcoin ya? Bitcoin. Oke. Bitcoin. Nah baru akhir-akhir ini sih baru masuk lagi BNB kayak kalnya Prof Kakak itu. Ya. BNB terus Solana sama ENA waktu itu. Itu juga satu lagi Dots. Itu Oke. juga profit banyak sih saya di situ. Yang Oke. baru di share 2 bulan ini ya. Iya, Oke. lumayan profitnya lumayan banyak. Oke, mantap. Next-nya. Dari Semarang. Iya. Salam kenal. Gue Iya. Kevin, udah join Aceh dari 2024 Januari. Oke, Oke. 2024 Januari. Kalau sekarang sih floating by 30% profit. Oke. Soalnya Oke. ya dulu portofolio manajemen lumayan cacat lah sebenarnya. Oke. Oke. Lumayan Kerjanya cacat, apa lumayan Kevin? cacat. Ada distributor snack di Semarang. Oke. Ngelanjutin bisnis bonyok sih. Oke, Oke. mantap. Next-nya. Oke, nama saya Michael. Sekarang saya baru join tuh Agustus awal Oke. tahun ini. Porto saya grow sekitar 15%. Saya dapat dari Aster Prof Kakak Call. Oh, berarti Oke. ada Agustus yang 2025 nih ya? Iya, 2025 ini baru banget. Jadi saya dapat Aster, saya masukin. Oke, Oke. mantap. Next-nya. Perkenalan nama, dari kapan Aceh, terus kira-kira pertumbuhan portofolio berapa? Oh, oke. Perkenalkan nama saya Fahri Ramadan dari Lampung. Oh, ini dari Lampung tadi? Iya, Oke. baru dari pagi jalan. Maaf, telat Naik apa ke sini tadi? naik kapal terus naik. Luar biasa. Kapal laut ya. Iya. Kasih tepuk tangan. Pelaut ini.
Mau jadi Pirates of Caribbean ini. Oke. Mau Lanjut. jadi Soalnya baru Popeye. dikabarin kan jadi Oke. kaget. Join AC dari November 2024. Oke. Porto baru 50% kayaknya kurang, kayak Oke. sekitaran itu. Kenapa kalau di sini kayak 50% tuh kayak sedikit gitu? Oh, Bener. baru 50%. Itu besar sekali loh. Iya. Kayak hina gitu. 30% tuh jangan-jangan ini yang bilang rugi tuh cuman untungnya kayak 20 Nah, 40% makanya gitu. rugi gitu. Rugi. Pengennya 20 kali begitu. Iya. Iya. Untuk kalau Porto mayoritas Bitcoin, terus Sui sama Aster kalau sekarang. Oke, mantap. Oke. Next ya boleh dioper mic-nya. Oke, langsung aja. Iya. Perkenalkan, nama aku Kiki, join AC dari 2023 November. Untuk sekarang lebih ke belajar aja. Kalau dulu ikut call banget karena masih ada waktu, kalau sekarang enggak. Karena sekarang lagi magang bersama notaris. Oke. Oke, that's it. Dan dari sini juga. Kira-kira ada pertumbuhan portofolio atau gimana selama belajar di AC? Pertumbuhan ya banget sih yang pas gala. Aku ingat gala Oke. itu. Ya, that's it. Total berapa overall? Total. Overall dari borong Bitcoin sih yang paling banyak Oke. sebenarnya. Sampai 100% lebih? Ada. Oke, mantap. Oke. Next ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Ya. Join AC itu di Januari tanggal 28. Oke. Sempat kena drawdown juga tuh di Maret pertengahan. Oke. 2024 ya? Iya, dia 2025. Oh, kemarin tarif ya? Nah, Oke. tapi so far udah di 300%. Oh, Oke. apa aja tuh Kemarin- yang dibeli 300% tuh? Kemarin ngambil Aster, XPL sama ENA, XPL, Aster. Berarti XPL keluar sebelum balik nih. Udah keluar loh berarti. Iya, udah Berarti close ini semua. ya, apa modalnya dikonsentrasiin ke satu play, naik ke satu play yang lain Iya. lagi. Jadi modal pertama di Avantis Oke. itu masuk di 0,41 ke take profit di 2,2 kalau nggak salah. Oke. Oke, kamu trading rotasiin gitu berarti. Iya, putar lagi di XPL sama Aster, dapat lagi di situ. Oke, luar biasa. Dari 0,41 Aster, XPL 0,72, Oke, 0,7 sampai naik yang kemarin tuh. Double berarti ya. ENA 0,31. Oke, mantap. Double. Next ya. Kenalin, nama saya Falah dari Ya. Semarang. Jadi dulu saya pernah ikut call dari Prof Kakak itu Ondo, Prof. Jadi sempat ikut webinarnya itu waktu 2024. Ya. Dapat Ondo itu 0,22. Oke. 0,22. Oke. Iya. Kemudian udah profit kisaran 300-an%. Ya. Tapi baru join aja itu 2025. Oke. Habis lebaran. Nah. Habis lebaran. Oh, Nah, kemarin juga sempat dapat XPL tapi cuman profit 20%. Oke. Dan sekarang ini fokusnya di Bitcoin. Jadi tiap hari itu kayak beli Bitcoin 50.000. hari. Iya. Oke. Tiap hari. Oh, cicilnya harian nih berarti. Ya. Iya. Pakai vlog nggak nih? Belum. Belum. Aduh, nggak tahu ini. Oke, next. Apa. Dari Semarang berarti. Iya, Semarang. Wah, naik apa ke sini tadi Semarang? Kereta, Bro. Oh, Oke. ada yang naik pesawat, What? naik Kapal, kapal, naik kereta. Ada yang naik kuda. Saya Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Choi Hanin. Oh, Korea lo. Iya, setengah Korea. Oh, mantap. coba perkenalan sama bahasa Korea bisa? Annyeonghaseyo. Saya Choi Hanin tapi nggak bisa Korea banyak. Korea waktu. Oke, lanjut. Korea KW gitu Oke, ya. lanjut. Jadi saya join Aceh itu waktu itu pas Imlek. Oke. Tahun? 2025 ya. Oh, ini tahun ini, Iya, Imlek tahun ini. Imlek Oke. tahun ini. Uang angpau lu masukin tuh. Iya. Oke. Terus Lah emang Korea ada angpau? ada. Korea. Oke, lanjut. Jadi untuk portfolio saya profit. Oke, Selama berapa? setelah join Aceh itu. Berapa persen? Dari waktu join itu bisa 400 atau 500% Wow, kali. apa aja tuh beli apa tuh 400%? Waktu itu Hyperliquid, Jackpot. Oke. Terus barusan Aster itu juga 300% kayaknya. Luar biasa. Oke. Terus ya gitu sih untuk saya gitu. 400% ya? 400 Oke, kayaknya. luar biasa. Ini mungkin kenapa kalau di Korea tuh trading volume tuh gede ya mungkin. Nah, Next ya. Iya, thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fieri Halim. Kalau portofolio saya 125%. Itu saya join AC itu di Agustus 2024 kemarin. Oke, tahun Agustus lalu. 2024. Dan sekarang saya cuma fokus di Bitcoin, Ripple, XRP sama Solana, itu aja. Oke, sangat fokus berarti Sangat fotonya. fokus oke, sekali. nice. Oke, beda-beda style-nya. Nice. Kita akan langsung mulai kali ya.
Benar. Dari ada yang punya pertanyaan ini kayaknya kalau yang kali ini sesi kali ini udah banyak yang pakai buku. Kalau yang kedua kemarin Enggak. kalau yang ini bukunya banyak nih tiba-tiba nih. Iya. Ada Ini iPad, ada rajin. buku. Ini pantesan untungnya lebih banyak ya dari sesi. Iya. Oh iya ini lebih untung kalau banyak Sesi nih. sebelumnya kayak Oke. Yang mau bertanya siapa? Boleh, jangan malu-malu, nggak usah malu. Nah itu Semarang nih, dioper, mic-nya dioper. ini nggak bawa lumpia ya tadi. Oh berdiri nggak usah ya? Nggak usah. Ya jadi kenalin saya Kevin. Jadi gini buat Bro Timothy mungkin ya. Oke. Ada 2 pertanyaan boleh nggak Bro? Boleh banget. 20 nggak apa-apa. Jadi gini Bro, aku kan sekarang umur 24 tahun dan Ya. sekarang nurusin usaha keluarga di bidang distribusi snack FMCG. Snack apa? Jadi distributor. Jadi Oke. kayak ngambilnya dari ada Mayora, OT, Oke, Garuda oke, gitu. oke. Modelnya sih masih cukup konvensional. Udah running 20 tahun juga sih. Ya. Udah running 20 tahun tapi masih konvensional. Dan udah mulai belajar investasi kan dari Aceh juga. Ya. 2024 Januari berarti udah sekitaran 2 tahun. Ya. Nah pertanyaannya, kalau Bro Timothy jadi aku di posisi sekarang, langkah apa yang Bro bakal ambil buat bisa ngejar 100M pertama lagi dengan kondisi yang bisa mungkin hampir kurang lebih sama kayak aku kalau semisal. Oke, misal tukeran posisi ya, Iya. gua dulu. Itu pertama-tama. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, kan kalau dari yang aku belajar dari Aceh, apalagi dari Bro Timothy, Ya. Bro kan sering bilang kalau kita harus nge-challenge diri kita buat tahu kalau keputusan kita tuh benar apa enggak. Ya. Nah tapi kadang makin kayak kita yakin kalau kita benar, itu ternyata bias doang. Ya. Nah menurut Bro itu gimana cara ngebedain keputusan yang benar-benar lahir dari clarity, bukan dari bias atau ego pribadi itu gimana? Oke. Jadi pertanyaan pertama, kalau tukeran posisi dengan punya usaha distribusi yang udah 20 tahun, grup-grupnya harusnya lumayan besar ya, distribusinya Mayora dan lain-lain snack-snacknya. Jawaban pertama adalah, ini agak sedikit berbeda kalau lu tanya orang lain. Kalau gua kan orangnya pragmatis ya, gua akan pasti 100% lanjutin usahanya. Gitu. Misal bener-bener tukeran nih, gua harus mulai ya kan. Itu kan udah ada sesuatu yang di depan mata. Gitu. Bukan berarti misalnya orang tua lu tuh punya usaha terus langsung lu kayak enggak, saya mau sendiri gitu. Itu menurut gua enggak seperti itu enggak efisien. Alangkah lebih enaknya emang udah ada basis usahanya gitu. Kalau bisa dipelajarin lebih dalam dan kalau bisa di-grow bisnis distribusinya. Itu yang pertama. Dari sini ini kan menghasilkan apa? Cash. Karena bisnis kan menghasilkan cash, free cash flow keluar. Nah, free cash flow-nya ini gua akan pakai untuk bisa berinvestasi. Karena kan bisnisnya lu nggak kontrol semua. Basically masih punya orang tua. Tapi kalau lu bisa besarin ini ya pasti mereka juga bangga dan senang. Lu bisa negosiasi lah nanti. Karena ke depannya toh harus turunin juga kan ke depannya. Nah ini bisa dipakai nih di sisi cash flow-nya untuk belajar investasi. Karena kalau gue lihat banyak anak-anak konglomerat gitu. Mereka banyak yang udah punya basis bisnisnya. Lalu anak-anaknya tuh fokus berinvestasi malah. Jadi anak-anaknya lanjutin bisnis grup besarnya dengan mereka berinvestasi di banyak hal yang lain. Nah ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena bisnis itu ada siklusnya. Gitu. Kalau misalnya gue nanti jadi seorang orang tua, gue nggak akan paksa sih sebenarnya anak untuk lanjutin atau enggak. Tapi kalau bisa dilanjutin lebih baik. Gitu. Tapi yang pasti bisa berjalan terus adalah cash flow yang lu punya hasil investasi. Karena itu berbeda, itu tahan siklus. Contohnya misalnya kripto nih jelek nih ke depan. Kita berdua akan pindah ke hal yang lain, humanoid lah apa. Kita tuh nggak stick di satu. Kita nggak punya idealisme atau ideologi harus yang begini. Tapi ya so far kita ngeliat ini opportunity-nya paling besar. Kita lihat CZ kekayaannya kan luar biasa kan. Sekarang BNB udah 1.300 udah naik lagi tuh. Forbes saja telat tuh hasil listingnya karena naiknya cepat sekali. Mungkin dia udah belasan sekarang. Itu kan di Forbes, tapi kalau di realnya itu kan cuma valuasi dia dari BNB. Valuasi dari Binance-nya berapa? Yang sekarang berubah Binance Labs-nya berapa? Jadi jawabannya investasi itu game yang berbeda. Gue akan pisahkan di otak gue antara usaha, bisnis, sama investasi. Karena orang tuh selalu punya dua. Gitu. Misalnya Pak Toto punya DCI. Gitu. Tapi beliau juga berinvestasi di tempat yang lain. Sempat berinvestasi di Google juga, dan lain-lain. Jadi selalu bisa dipisahin nih antara cash flow dan juga investasi. Jadi fokus gedein cash flow-nya dari distribusi, dan gue akan fokus investasi yang lo lakukan sekarang. Itu menurut gue udah paling cepat jalan ke 100M. Karena kalau lo investasi, let's say misalnya modalnya 1 miliar nih, 100M tuh berapa kali lipatan? Jauh. Kalau lo pakai rule 72 aja, ya kan porto lo kebetulan lagi tinggi gitu gainnya.
Tapi kan nggak selamanya gainnya segitu. Lo harus 72, lo bagi persentase portonya. Berapa tahun untuk dia ngedouble? Jawabannya masih panjang. Susah kalau misalnya cuma 1 miliar doang lu mau terus untuk nyampe 100 tuh susah. Bisa beberapa orang, tapi kayaknya nggak semua orang. Lebih gampang kan, kalau ada jalan lebih gampang lebih enak. Lu tambahin cash flow-nya sama investasi. Sama ulangin pertanyaan kedua tadi. Gimana cara bedain yang kayak keputusan itu kalau datangnya kayak self awareness dan kayak lu pasti kalau lu tahu benar sama yang satunya kayak ternyata ini bias doang. Ini tuh dibutuhkan think tank gue sebutnya. Untuk kadang tuh tahu gitu loh. Karena nggak semua yang kita pikirin bener tuh bener gitu. Ada bagusnya lu punya lawan berpikir. Biasanya dalam formatnya partner. Coba hati-hati ya, jangan lawan berpikirnya salah ya. Lawan berpikirnya tuh harus yang punya kepentingan yang sama. Ini yang gue punya, ini prinsip hidup gue ya. Kalau gue punya lawan berpikir, itu gue pastiin dia seranjang sama gue. Maksudnya apa? Kalau gue untung dia untung, kalau rugi dia rugi. Gue nggak percaya manusia itu punya kayak manusia itu makhluk inisiatif. Yes. Jadi kalau misalnya gue minta saran dari orang yang bisnisnya tuh nggak ada hubungan sama gue, biasanya sarannya salah. Gitu. Jadi lu itu bagus, tapi untuk mikir challenge gimana caranya gue tahu gue bener. Jadi jangan pernah ngomong gue tuh bener di sini. Tapi gimana caranya gue tahu kalau gue itu benar. Nah itu sebenarnya itu format pemikiran yang paling bagus. Itu akan bikin banyak hal di hidup lu. Kalau lu mulai mikir dengan cara kayak tadi. Misalnya kayak ini, gue kasih lu saran yang pertama tadi kan. Lu harus challenge gitu. Dari mana lu tahu itu benar? Ketika gue ngomong kayak tadi, Kong lu tuh begini caranya. Lu perhatikan beneran, grupnya siapa, lalu vehicle investasinya apa. Lo kan perhatiin mereka tuh selalu punya kayak dua begini. Gitu. Mereka tuh selalu mulai begini. Tapi biasanya mereka fokus di satu bisnis nih. Satu bisnis. Investasi itu bisa banyak. Investasi bisa seperti ini, gitu loh. Ini ada saham yang lain, ini ada perusahaan private yang lain. Investasi itu bisa banyak. Contoh misalnya, grupnya Jarum kan kita tahu mulai dari mana awalnya. Ada yang tahu? Grupnya Jarum mulai dari mana? Hasil buminya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Yang lebih lamanya lagi, pertama kali bukan hasil bumi, dia sebelum hasil bumi itu keluarga jualan mercon. Jadi pertama tuh jualan mercon, Capleo namanya. Dari mercon, pernah pabriknya kebakaran, terus dilarang, mesiu di Indonesia dilarang. Mereka harus transisi. Ya. Jadi waktu itu family groupnya punya minyak tanah. Dulu kelapa sawit belum ada, jualan minyak tanah. Nah, mereka kan transisi karena mereka punya skill untuk bikin mercon. Akhirnya mereka pikir nggak terlalu jauh beda dengan bikin rokok. Jadi ininya adalah Jarum Group tuh rokok. Lalu ketika dia punya rokok, dia baru masukin nih di sawit. Dia masukin di yang lain. Dia masukin Polytron. Ini BCA nih. Dia beli Grand Indonesia lagi, GI, properti. Ini ada Polytron. Ini kita misalnya sawit. Ini GDP Venture. Jadi cara konglomerasi bekerja tuh begini. Jadi mereka tuh punya satu source of income yang akhirnya di diversify, mereka sebar, tapi pelan-pelan bikinnya. Ini mungkin kelihatan diversify, tapi mereka very prudent dalam kelolanya. Nah ini bisa dilihat di semua grup, ya. Salim Group, orang banyak yang tahu. Awalnya mulai dari mana? Tepung, Bogasari. Dia kuasain tepungnya. Lu makan sari roti juga Salim lagi. Lu Indomilk, Salim lagi. Tapi itu setelah dia diversify. Nah, kalau Salim ininya namanya First Pacific. Jadi dia pertama dari jualan food baru dia diversify. Nah, lu harusnya punya mindset yang sama. Nah, kalau gue tuh dari kecil gue punya mindset seperti ini. Dimana kalau misalnya gue punya cash flow, ini gue pikir nih, ini bisa digedein lagi atau nggak? Kalau nggak bisa digedein, misalnya kayak gue jualan sedotan, gue tau nggak bakal lama lah sedotan. Gue pindahin ke investasi. Kenapa? Karena bisnis itu punya cycle. Belum tentu perusahaan paling besar yang kalian lihat ada sekarang tuh ada lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, belum tentu. Gitu. Terjawab ya? Boleh ditambahin? Boleh? Boleh. Pakai mic. Iya, jadi kalau tadi ngomong tentang yang cash flow, itu kan pasti kan kita generate free cash flow juga. Ya. Itu tuh lebih baik kalau kayak di split dibagiin, ada yang investasi, ada yang buat memperbesar lagi, atau udah fokus ke memperbesar bisnisnya dulu biar
free cash flow-nya tambah banyak lagi dulu atau gimana? Jawabannya selalu memperbesar bisnis sendiri, karena bisnis itu ketika lo kerjakan dengan serius, dia bisa lebih dari 100%. Dia bisa tahun ke tahun tuh 50%. Bisnis tuh nature-nya begitu. Tapi nature bisnis ada siklusnya, cyclical dia. Ketika dia udah mulai turun, ya nggak perlu ditaruh lagi kan ke dalam. Di saat udah nggak perlu ditaruh ke dalam lagi, ya free cash flow baru lu pakai untuk investasi. Tapi investasi tetap harus prudent gitu, harus dijaga. Jangan cash flow udah bikin dari bisnis, lu taruh sini, terus ini hilang. Gitu. Selalu punya 2 basket sih. Gue gambarnya ada cash flow sama ada investasi, gue selalu gitu. Bisnis pun setiap kali gue investasi, gue lihat nih, ini mana nih bracketnya, ini ngasilin cash flow atau investasi. Karena beda. Gitu. Terjawab ya? Oke, next ada yang punya pertanyaan? Udah jangan malu-malu lagi nih. Nah, boleh, silakan. Mika bisa dioper? Mau tanya karena personally saya kan lagi mau jadi notaris. Ya. Iya. Mau nanya dari sudut pandang Kak Timothy. Yang Kakak Timothy lihat dari notaris tuh apa? Dan gimana cara seorang notaris nowadays bisa scale up? Dan juga yang kedua, dari mau tahu nih, kan Bro Timothy udah capai titik tertentu ya finansialnya. Di titik itu notaris yang dilihat dan dicari itu seperti apa? Apakah cuma notaris ya yang kenal aja atau ada yang dicari dalam notaris itu? Oh, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau notaris gue yang gue cari yang gimana ya? Satu, gue punya prinsip hidup, ini kan gue bahas di video terakhir gue, yaitu gue punya prinsip speed, kecepatan. Dia juga sama, kalau gue kenalin ke notaris gue, mau bikin apa, jadi langsung. Speed. Karena kerjanya menurut gue sama. Semuanya itu sama. Nah, pandangan gue pertama, notaris ini bagaimana? Ini susah digantikan. Kalau misalnya orang bilang AI dan lain-lain. Ini gue actually abis ini mesti ke notaris lagi nih. Ada tanah gue AJB. Gitu. Gue mesti tanda tangan benar di sini gitu. Jadi pertanyaannya, apakah dicari yang seperti apa? Dicari yang cepat. Bisa kapan? Sekarang gue maunya gitu. Lokasinya jauh nih, samperin. Nggak usah ribet, foto-foto sendiri gitu kan. Dia bisa tuh kalau bikin apa, bininya yang fotoin gitu. Cepet. Karena nggak terlalu beda. Nah, gimana caranya bisa besarin notaris? Nah, notaris satu pekerjaannya bagus menurut gue, karena susah diganti sama AI. Ya. Karena itu tetap ada manusianya, lu harus ketemuin orang. Soalnya itu salah satu usaha yang susah digantiin. Karena base relation. Jadi yang human emotion relation itu susah digantiin. Nah, gimana caranya jadi lebih besar sebagai seorang notaris gitu kan? Pastinya tekunin, karena itu butuh waktu. Notaris udah 15 tahun sampai yang baru setahun, ya orang lebih mau yang 15 tahun, udah pasti. Jam terbang, fokus, itu udah baseline lah. Tapi salah satu yang jarang mungkin gue lihat ya, notaris yang main sosial media tuh jarang gue lihat. Karena memang ada ketentuannya. Ada ketentuannya, sama sekali nggak boleh ya. Nah, mungkin ya gimana caranya bisa orang lebih tahu servisnya gitu. Nah, dari ketentuan itu ada nggak yang bisa di celahnya yang dilihat gitu, yang sebenarnya masih boleh diomongin gitu, bukan secara notaris tapi ngeluarin bahwa saya tuh punya jasa gitu. Karena semakin banyak klien yang pakai, itu compounding. Notaris tuh compounding. Karena notaris yang gue pakai untuk bikin sesuatu yang cepat tuh akhirnya dipakai sama banyak teman-teman gue yang lain. Tapi awalnya kenapa dia bisa dapat gue sebagai klien? Karena dia cepet. Gue coba 3 notaris awalnya lama bener, ribet bener gitu, cepet gitu loh. Bikin apa tuh jadi gitu. Speed. Karena gue paling males lama-lama gitu. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi? Oke. Next question. Boleh. Oke, Bro Tim, jadi kan saya mungkin agak khawatir ya mengenai portofolio saya ya. Apalagi kan ada berita US shutdown ya. Nah, itu kan seperti kita tahu kan, US shutdown tuh mungkin terjadi karena adanya perbedaan pendapat kalau nggak salah mengenai pendanaan kesehatan. Nah, itu menurut Bro Tim dan Bro Kakak, itu apakah nanti akan berdampak penuh terhadap kripto untuk kedepannya? Karena kan kita tahu kan Amerika ini kan kalau buat kebijakan selalu buat kripto itu volatil kan. Nah, jadi menurut Bro Kakak atau Bro Tim, sebaiknya kita harus pakai strategi bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Ini itu aja. Ya, mungkin bisa Bro Kakak jawab dulu, habis itu ntar gue tambahin. Ya, pada dasarnya sekarang kalau kita lihat ya kripto kan price action-nya selalu ikut indeks saham di US ya. Jadi kemarin awalnya memang US stock market nggak koreksi. Terus setelah semalam koreksi, kripto juga merah juga ya. Jadi kita benar-benar mirroring. Karena saya selalu ngomong kalau kita mau exactly ya timing the top dan lain sebagainya itu sangat sulit.
karena kan sekarang jadi perdebatan yang sangat hangat ya. Masih setengah-setengah sebenarnya tentang Fourier cycle teori itu play out atau enggak. Kemarin saya juga datang ke event token, saya juga ngomong sama banyak pemilik fund, banyak yang owner exchange, banyak top KOL dan juga founder juga, VC juga. Mereka tuh juga udah masih setengah-setengah loh. Saya bikin kaget juga banyak orang yang percaya tentang Fourier cycle juga. Dan nyaranin untuk take profit juga. Itu malah uji-ujinya Bitcoin sama kripto. Mereka yang selalu udah ya dari 2013 kepukul bear market dan lain sebagainya, mereka juga sama view-nya. Bakal ada bear market dan mereka harus streaming. Tapi ada juga nih yang di sebelah kanan yang ngomong kalau ini udah institution sekarang. Cuman ya kita ngomong dari 2021 kan narasi tentang institusi itu kan selalu ada. Kalian harus paham juga ya, Bitcoin naik itu karena dibeli institusi. Berarti kan kalau institusi jual itu juga bisa kayak drop harga yang parah banget ya. Jadi ya menurut saya buat nahan exposure ya kita jangan fokus ke timing the market sih. Coba bikin bracket investasi aja. Kalau misalkan paham bahwa sekarang mulai udah nggak ideal nih buat beli Bitcoin, ya mungkin kita bisa kurangin exposure ke tempat yang lain. Karena kan juga kita ngomong gold juga kayak ke 5.000 lebih dulu nih sebelum Ethereum kan. Awal tahun juga kita punya view juga tentang gold juga banyak yang nggak setuju, tapi ya gold naiknya paling tinggi loh. Ini kali Mas ada lagi shilling gold nih. Iya benar. The Gold King nih. Karena Bitcoinnya kan ya kita ngomong year to date berapa sekarang? 14, 15%, 20 something. Kalau gold kan ya lebih tinggi ya dengan Year to date kalah ya. Iya. Jadi harus paham bahwa kayak di investasi kita harus mau bracket. Nggak apa-apa ya kita punya room buat alpha ya. Buat ya teman-teman tadi kan XPL, terus Aster, terus puter ke Hyperliquid itu nggak masalah. Tapi berapa banyak itu dari duit kalian? Jadi jangan sampai kalian kayak full backs ya ke satu posisi tapi itu semua duitnya. Ntar jadinya kalau di tempat yang nggak tepat, kamu kehilangan semua duitmu. Ya jadi ada yang mana bracket investasi, yang mana nggak apa-apa, kamu DCA terus dan beli terus. Bitcoin itu juga udah masuk ya, karena kan kita ngomong Dalio pun sekarang juga udah punya Bitcoin. Udah. Ya. Banyak ya pemain-pemain yang sekarang yang dulunya ya sangat menentang, tapi dia udah punya Bitcoin. Jadi gold itu juga exposure yang kamu bisa beli tanpa mikir. Mikirnya tuh entry, exitnya. Bitcoin itu juga sama. Meskipun ada yang namanya Fourier cycle dan sebagainya. Kemudian juga indeks saham, itu pun juga sama. Kamu bisa beli kapanpun. Tapi nggak semua pakai duitmu ya. Kalau misalkan kamu ada duit sisa, uang dingin, itu 3 tuh pilihannya ya. Antara gold, Bitcoin, atau misalkan S&P 500 lah. Itu kamu bisa beli kapanpun, tanpa mikir entry-nya harus di mana. Sama duit sisa yang kamu ada. Jadi itu sih fokusnya sekarang. Ya. Short term nggak ada yang tahu market tuh kemana. Nggak ada yang bisa tahu. Gold itu one of the highest performing asset ya. Tapi lebih tepatnya yang highest performing dari gold itu gold miner. Jadi kemarin Bank of America baru keluarin riset bahwa ETF-nya gold miner tuh dibeli institusi di skala yang nggak masuk akal gitu. Nah tapi salah satu investor terhebat di dunia Ken Griffin dari Citadel kemarin dia baru keluarin statement. Kalau dia takut. Karena kenapa? Gold itu naiknya terlalu naik. Dan artinya apa? Bank sentral tuh takut sama USD. Nah kalau bank sentral takut sama the biggest reserve currency di dunia, itu biasanya bau-baunya tuh, kalau ini sejarah, ini bukan Ken Griffin ya. Ken Griffin cuma takut. Baunya busuk. Ya, busuk tuh maksudnya apa? Ketegangan geopolitik berarti. Nah kita bisa lihat nih, 3 ETF paling jagoan selama mungkin 3 tahun terakhir. 1 tuh gold miner, 2 tuh defense teknologi, sama 3 tuh uranium. Nah ini udah gak ada yang bagus nih. Kalau 3 ini naik ini udah gak ada yang bagus. Jadi kalian kalau mau alpha yang di luar dari Bitcoin, which is Bitcoin juga menurut gua ada faktornya nih di ini semua. Ya. Karena orang banyak yang takut gitu. Banyak orang di Abu Dhabi, di Dubai lari ke Bitcoin, safe haven. Gitu. Mereka bingung alternatif investasi yang mana. Ya lebih ke nyembunyiin pajak kalau mereka. Ya, mereka juga sekalian nyembunyiin pajak gitu di sana. Ya, karena di sana bisa kucing-kucingan kan, enak kan. Nah. Kalau lu mau ngapain aja, ya kan lu tinggal pindah ke Dubai, enak aman gitu. itu jalan-jalannya gitu. Lu mau bikin private contracting company kayak di Amerika gitu kan, private military contracting, Blackwater, udah kelar kena kasus sana, lari ke Dubai aman. Jadi kalau di Dubai mungkin Bitcoin banyak karena itu juga gitu. Tapi ya beberapa ETF yang gue sebut tadi itu naik, itu bukan pertanda yang bagus dan nggak ada salahnya emang sebenarnya kita untuk punya posisi. Nah kalau bracket investasi gue tuh seperti apa? Gue selalu punya posisi di mana
Gue sama dia sama lah. Kita tuh market sebenarnya mau ke nol besok. Kita berdua tuh secara kehidupan itu nggak berubah. Secara hati ya sedih pasti. Tapi maksudnya hidupnya, mobilnya naik apa, makannya, anaknya sekolah nanti ke depannya, itu nggak terganggu. Kita tuh udah punya bantalan gitu. Itu Dalio ngajarin tuh di kelas dia, di master kelas. Dia punya kelas tuh, by the way. Dalio itu ngajarin, lu harus punya bantalan. Jadi dia bilangnya investasi itu kayak gini, lu ada bantalnya segini. Nah, kalau bantalan dia kayaknya agak ekstrim karena dia takut, udah pernah trauma. Bantal dia tuh kayak 10-15 tahun dana darurat dia. Kalau kita pun sebenarnya sudah lebih ya. Jadi dia tuh punya bantalan ini. Nah, baru ini dia sebutnya ini boleh adventure nih, adventure. Tapi kemarin dia keluarin statement yang lumayan menarik juga menurut gua. Dimana menurut dia investor biasa itu udah nggak bisa kalahin market sekarang. Pasti kalah sama indeks. Dan menurut gue dia masih sharp ya, karena dia masih leading the pack kan kemarin 26,2%. Orang ngomong dia udah pensiun dan lain-lain, gue rasa sih belum pensiun. Gue rasa dia belum pensiun. Jadi Dalio itu punya strategi seperti ini, dan di sininya pun dia lumayan konservatif gitu. Dia lumayan konservatif, dia lumayan indexing loh kalau kalian perhatikan. Portofolionya kan dia ada S&P di sini, terus dia ada Nvidia, dia ada Microsoft, dia Magnificent Seven semua isinya yang gede-gedenya. Gold, GLD, Bitcoin, lumayan indexing dia. Makanya bisa 26,2. Yang lain multi strategi, Citadel semua di bawah 13% tahun ini. Kebakaran yang momentum trading tuh habis semua tahun ini. Dia cuma beli gold kan, nyantai. Lebih oke. Jadi dipisah bracketnya, lu ada bracket yang aman nih. Nah, ini itu lu harus willing kalau di kripto ya. Kalau di saham mungkin 50%. Tapi kalau kripto tuh lu willing untuk ini minus 70%. Nah, ini baru angka yang oke lu buat berinvestasi. Jadi kalau kalian tanya emang total portofolio gue kan, kalian lihat yang di Akademi Kripto kan, itu ada portofolio itu kan yang 90% apa, siapa. Itu tuh kalau mungkin di total mungkin jadinya 75% sekarang ya harusnya. Makanya banyak kalau yang awam banget nih, bukan di Akademi Kripto, makanya gue tahu kalau bukan member, karena biasa opininya tuh bodoh. Bilang, oh Timothy ini udah cash out. Enggak. Portofolio kripto ini memang segitu. Tapi kalau ditanya total portofolio kekayaan, kan lu nggak hitung ininya. Ini gue mungkin sekitar 25% nih sekarang. Iya. Gue punya cash besar sekali posisinya. Gitu. Jadi kalau kriptonya ditarik, Bitcoinnya mungkin sisanya jadi kayak sekitar 55-an gitu. Karena dia bilang, oh kok beda gitu ya diomongin di sini misalnya. Bukan beda, itu emang portofolionya kalau dihitung cash dalam, dihitung ininya, ini mungkin cuma sekitar 75% jadinya. Jadi yang tadinya 90, dia turun weightingnya, paham nggak kalian? Gitu. Jadi ini kalau gue agak pisahin di kepala gue bahwa ini gue siap turun 70%. Gitu. Dia pun dengan goldnya sekarang, dia kan punya gold nih mungkin segini gitu. Goldnya kan nggak akan kemana-mana, gold nggak bakal hilang. Iya, kalau saya mungkin ini sih ya, komposisi 30% di Bitcoin. Ya. Ini ya apa? Liquid ya, harta liquid ya. 30% di Bitcoin, 30% di gold, 30%-nya di USD. Ya. Terus yang saya trading Aster gitu, trading XPL itu sama 10%. Kalau saya gatel, itu pun selalu saya inilah jadi bahan mental accounting ya, dalam artian selalu kayak ya kalau saya mau buat beli sesuatu nih dari 10%-nya itu. Jadi ya trading for living iya sih. Cuman yang position core yang gold, USD ya sama Bitcoin ya itu selalu ini ya. Selalu ini 30% ini. Nah, ini kali masalah nih. Udah gue gambarin, 10 ini 10. Udah gue gambarin. 10 buat inilah. Buat nakal. Nah. Jadi kalau hilang pun nggak masalah ya, nanti 10%. Jadi selalu gitu. Itu pun nggak pernah saya gulung ya. Selalu saya buat konsumsi. Misalkan kayak trading Aster gitu ya. Terus cuan berapa M itu ya saya keluarin. Tapi 10%-nya akan tetap. 10%-nya buat kayak cari sesuatu lagi. Terus tapi kalau saya misalkan dapat uang atau cash flow ya dari bisnis ya ini masuknya ke yang ini 30%. Nah, selalu nggak pernah berubah. Kalau dia nakalnya gede. Kalian kan tahu nakal gue kecil kan, walaupun Zcash jackpot kemarin. Kecil, nakalnya tuh kecil. Kita habis gopos tuh bang. Nakalnya kecil. Terus ada yang bilang, oh tapi kok kenapa SUI-nya jadi turun gitu kan? Ya karena Zcash naik, ngerti gak sih? Gue bukan gue otak-atik itu, emang dia naik dari portonya. Apakah gue tambahin lagi SUI-nya? Kagak lah, udah cukup aja. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini apakah gua akan drop kalau drawdown altcoin? Enggak, karena
portofolio gue tuh sangat prudent dan ini ya so far tuh bisa 30-an%. Nanti US stock kan gue masih ada Moody's Corp, itu mungkin gue split nanti gitu. Yang gue split ada apa? Ya mungkin gue kan lagi suka ini yang mungkin satu ini sama yang masih kecil mungkin ya uranium. Yang gold miner udah terlalu tinggi. Gue mungkin beli 2 ETF ini nanti. Udah mulai tapi belum besar posisinya. Gitu. Ini isinya semua defense stock yang lo bisa bayangin, Martin Lockheed dan segala macam. Ya, pokoknya semua senjata di dunia lah. Dan itu naiknya lo cek aja sekarang. Kayak gimana naiknya. Berarti kan dunia ini apa ya? Kacau. Gini, karena market itu gini. Kalian pernah lihat kayak situs yang misalnya prediction market kan? Itu kan biasanya bener kan? Kenapa waktu itu kita juga bikin webinar yang Trump? Karena dia ngeliat di prediction market, Trump tuh udah menang. Itu tuh financial market tuh selalu gerak duluan sebelum dunia kejadian. Jadi, karena menurut gua orang finance itu kolektif otak paling pintar yang sekarang ada di Indonesia tuh di keuangan. Karena mereka semua mau jadi kaya kan? Orang pintar mau jadi kaya. Makanya semua orang pintar tuh di industri yang sama. Dan orang kaya rela melakukan apapun. Nah itu, orang kaya itu sekarang belinya ini gitu. Dan dalam jumlah yang nggak masuk akal gitu. Besar sekali size buyingnya besar sekali. Gitu. Mungkin coba kalau gua cek ya sekarang ya. Yang beli ya. Dan bisa dicek nih. Mesti scan muka lagi. Global Defense Tech ya kita lihat. Ini yang beli, kalian kaget nih. Bank of America nomor 1 yang beli paling gede. Nah. Oh pantas dia keluarin risetnya, dia beli juga ternyata. Dia tambah posisi. Posisinya besar sekali ya teman-teman ya. LPL Financial, Morgan Stanley. Ini dari Korea nih, Mirai Asset juga beli. Mirai Asset yang Korea tapi ya, yang gede. Royal Bank of Canada. Jane Street. Europe punya BNP Paribas. Gede-gede banget. Citadel Advisor, Citadel juga ikut beli. Jadi ini baru banyak dibeli nih. Gitu. Jadi kalau misalnya mau diversify keluar buat yang punya brokernya silahkan. Coba lagi, itu kan masih masuk ke nakal gua nih, ini namanya nakal nih. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Kalau misalnya itu turun-turun sedikit, nggak apa-apa. Ya, semoga terjawab ya. Oke. Thank you Bro Tim sama Bro Kakak. Yes. Saya juga mau ngucapin terima kasih lah karena adanya AC ini. Ya. Saya baru ngerasain profit itu kemarin. Saya kan ada beli Bitcoin itu 2023 itu di harga 320 juta itu ada masukin 20 juta itu kisaran 0,066. Ya. Bikin saya sekarang sih udah grow banget sih. Udah 0,66 berarti ya? 0,066. Oke, 0,066. Sudah dari modal 20-an tuh udah jadi 130-an sih. Luar Jadi biasa. baru kali ini sih pegang duit sebesar ini. Oke. Kalau untuk profitnya ya, untuk profit. Sebelumnya belum pernah Sebelumnya masih investasi. kayak capung aja, kayak main-main asal aja gitu-gitu kan. Belum ada Oke. kayak pengalaman trading atau apa. Cuman join AC terus coba-coba ikut kan, masukin 20 juta di Bitcoin. Ya. Baru bisa grow sebesar ini untuk portofolio saya. Mungkin thank you so much sih. Jadi untuk Bro Kakak sama Bro Tim mungkin gak usah dengerin lah orang-orang yang di luar sana yang Lagi dicari nih, yang rugi lagi dicari nih. Gue lagi cari yang rugi gitu kan. Ya, karena kan contohnya kan saya juga kayak hidupnya berubah juga dari Bro Tim sama Bro Kakak, adanya AC. Mungkin ya bersyukurlah bisa kenal sama Bro Tim sama Bro Kakak juga. Thank you so much Bro Tim. Mantap. Bro Kakak. Buzzer ya. Ntar lu bilang buzzer. Aman. Nggak dibayar. Nggak, coba. Ini bukan dompetnya. KTP-nya coba tunjukin. Beneran coba. Jangan. Oh iya. Katanya jangan. Di ini ya, di apa? Oh iya, di bawah. Aman, enggak buzzer kok. Udah bayar mahal lumayan. Ya, mungkin ini ada oleh-oleh. Oh mantap. Oh iya. Oke, thank you. Produksi sendiri. Apa itu, coba lihat. Snack. Oh kita, nih. Kalau misalkan lagi stres atau apa boleh cobain aja. Wah, Bro. tapi gue suka loh beneran makaroni kayak gini ya. Makanan pedes kan ini. Iya, Makanan Bandung pedes loh. Iya, jadi kalau misalkan bro ini kan dia produksi apa? Reseller isi botol, saya produksi sendiri. Iya, thank you. Oh gue suka nih yang pakai daun jeruk ya. Iya, daun jeruk. Ini pakai daun jeruk punya Bro Tim. Dulu gue suka ngemilnya lidi kalau salah. Ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri, kita produksi sendiri. Jadi ada sisihkan duit lah untuk ini juga join sama kawan-kawan produksi. Oh ya, makaroni Jos. Nah, makaroni Jos ya nih. Thank you. Mantap. Oke, thank you Bro Tim, Bro Kakak. Siap, mantap. Ada pertanyaan lagi? Nah ini boleh nih. Sebelahnya langsung. Tadi belum perkenalan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hansa Gani, umur saya 17 tahun.
Saya udah ngikutin Bro Tim tuh dari 2021. Ya. Dari yang top 5 saham yang di TikTok. Ya. Kemudian Yang masih hutang kan? Iya. Kemudian member TU, sempat Mantap. jadi ini masterclass batch 3. Oke. Kemudian 2023 The Student, alhamdulillah 2025 kemarin Contrarian. Oke. Pertanyaan saya yang pertama mungkin agak polos karena saya masih Oh nggak apa-apa, di sini nggak ada pertanyaan yang terlalu bego. terkait dengan penggunaan AI, terutama generatif AI, itu bagaimana cara menggunakannya supaya jadi efektif dalam pembelajaran. Mungkin saya kan masih kuliah, kemudian dalam diskusi investasi itu cara penggunaannya seperti apa, mungkin promnya bagaimana agar lebih personal dan jawabannya nggak yang template. Ini generatif AI atau language model maksud lo? Kayak yang ChatGPT. Oh language ini, model. ya, Kalau generatif kan buat image sama video. Ya. Cara pakai AI untuk belajar, jadi yang supaya belajar efektif gitu, bro. Oke. AI itu kan lu bisa learning gitu. Dimana lu bisa kasih data ke sana. Jadi contohnya lu bisa tanya gimana caranya saya bikin portofolio seperti Ray Dalio, which is dia akan cari nanti di internet baru dia digest. Itu lebih gampang. Jadi contoh mau belajar apa? Kebetulan saya kuliah Fakultas Hukum sih, bro. Oke. Jadi terkait dengan hukum biasanya. Oke. Jadi mungkin terkait dengan penanganan kasus apa segala macam gitu sih, bro. Oke, coba cari, kan dia kan banyak ya, kalau nggak salah hukum tuh banyak banget website-websitenya ya, kayak ada hukum online dan lain-lain. Pasti dia lebih pintar nge-scraping, kan dari situ lu bisa tanya gitu, misalnya contoh influencer kripto gitu kan, influencer kripto yang pakai exchanger ilegal gitu kan, nah pasalnya ada apa aja gitu kan, misalnya mau pidana ya kan, misalnya contoh penipuan elektronik gitu kan, itu predikat crime-nya. Habis itu belakangnya bisa TPPU. Ya, biar panjang gitu. Kalau penipuan elektronik dong pendek. Nah, tapi kalau TPPU kan dia nggak bisa di depan. Karena mesti ada predikat crime-nya. Mengajar hukum. Udah belajar belum itu? Baru masuk, saya baru masuk. Oh, ini ngajar belajar hukum nih. Ya. Ini masih level santai ini. Enggak, ini tadi gua pas coba makan. Gua rasa dia pasti dia kurang pedas pasti, kurang pedas. Coba. Oh, dibagi aja lah ya. Bagi aja. Nah, sana. Enak tapi? Enak ya? Iya, kurang pedes tapi. Kurang pedes tapi? Ada level 23 kan? Ada. Oh. Level 3 paling max. Level 3 paling maxnya. Oh, oke. Nah, jadi nyambungan tadi, lo harus tahu cara pakainya. Lu bisa nanya case by case. Ya jadi, mungkin ini sih banyak ini ya, banyak kasih data yang internal dari kamu sendiri kan. Ya. Jadi itu bagus tuh. Ya, kamu jangan cari dia scraping ya. Maksudnya kamu punya internal data, baru kamu kembangin sendiri. Oh, tapi AI-nya tergantung. Tergantung apa? Kalau Google yang punya Gemini udah bagus banget scrapingnya. Ya. Gemini bagus banget scrapingnya. Grok juga udah canggih sekarang. Kalau GPT kadang tolol. Iya, jawabannya suka abstrak. Untuk izin pertanyaan kedua, mungkin kan saya baru masuk kuliah nih, Bro Tim dan Prof Kakak. Mungkin apa yang bisa dimaksimalkan dari perkuliahan siapa? Mungkin kan kalau dari Bro Tim kan kayak kuliah nggak penting apa segala macam mungkin. Oh, gue bilang ke kuliah hukum penting loh. Ya makanya saya masuk hukum. Oh, mana masuk hukum? Kan dengar itu? Iya. Serius? Yang waktu yang puasa itu Bro Tim bilang. Luar biasa. Oh, datang juga ya pas di sana ya? Iya, datang. Pas bukber datang ya? Bukber kan? Iya. Yang di sini kan? Yang bukber yang di sini. Bro Tim bilang masuk hukum. Oh iya, oke deh gitu. Masuk hukum. Luar biasa. Yang bisa dimaksimalkan dari perkuliahan apa sih yang mungkin tidak bisa didapat di luar? Itu kalau hukum tuh kebetulan kamu bisa dapat banyak relasi di sana. Ya. Kamu dapat banyak relasi orang-orang yang nanti ke depannya jadi orang-orang penting. Jadi itu sih yang karena banyak teman-teman kita yang pengusaha tapi belakangnya SH semua akhirnya. Tapi ngambilnya setelah itu. Gua aja belajar otodidak kan. Otodidak. Karena tanya-tanya Bang Hotman dikit, Bang ini Bang gimana Bang? Belajar langsung. Sebelah lainnya. Satu lagi terakhir pertanyaan berarti. Kan sekarang saya kan mau jadi lawyer. Mungkin lawyer sekarang udah banyak banget. Nah, mungkin mirip pertanyaan tadi, lawyer yang dicari itu seperti apa dan di bidang apa mungkin atau mungkin yang terbaik tuh kayak gimana dan bagaimana? Lawyer ya. Lawyer. Kalau misalnya yang terbaik ya pasti yang bisa memberikan kliennya hasil yang terbaik gitu kan. Klien ya ngomongnya. Klien. Bisa memberikan kliennya hasil terbaik gitu kan. Yes. Cuman ya harus belajar dari pengalaman karena itu nggak semua lu bisa belajar di ruang kelas terus bisa diaplikasikan karena di setiap stepnya kan beda-beda.
Tapi ya kalau bisa jadilah lawyer yang bertanggung jawab. Karena banyak juga Ya. yang nggak bertanggung jawab gitu. Ketika ya pengennya dapat klien aja, cuman pengennya dapat uang, kliennya gimana pun dia nggak gitu peduli, jangan begitu. Benar. Nah, lawyer apa yang kita cari bro? Kita sih biasa nggak pakai ya. Mungkin harus punya ini ya. Coba lebih menggali lagi ke personal relationship sama orang. Jadi jangan cuma Iya, kayak ngejar buat profit atau cuan doang. Tapi kita harus punya yang namanya tanggung jawab moral. Karena kan klien itu kan ketika bermasalah dengan hukum kan dia pasti panik ya. Dan pasti rasanya nggak enak. Jadi kamu harus punya psikologis kalau klienmu ini punya psychological condition yang rapuh. Punya empati. Ya, harus punya empati. Karena zaman sekarang kan lawyer kayaknya cuma cari info terus habis itu jual keluar ya. Banyak yang begitu. Ya, tapi kalau orang punya personal relationship, orang akan punya yang namanya personal benefit ke kamu dan nanti pasti dia akan rekomend ke lebih banyak orang. Karena lawyer itu kebanyakan selalu dari mulut ke mulut kan, jarang kan? Misalkan lawyer, dia cari di Google tuh jarang. Kalau dia mau cari lawyer, dia pasti telepon temennya yang pernah bersinggungan dengan hukum kayak, oh kamu dulu pakai siapa? Oh ini pakai ini aja. Kalau testingnya ke kamu bagus, pasti kayak, oh ini pakai orangku aja. Dia nggak akan pasti dia akan mau rekomendasiin kamu ke orang lain. Tapi kalau kamu cuma mata duitan dan nggak punya empati, dia pasti, oh jangan pakai ini. Aku kapok dulu sama ini. Iya. Atau bahkan kayak udah jangan pakai lawyer aja karena lawyer pasti begini. Nah itu benar tuh. Jadi kamu harus bisa bikin personal relasi dengan klienmu. Jadi jangan kayak klien kamu ini ada masalah hukum, kamu datang kan, ngangkang kaki, ngaso. Soalnya gini, kamu kan sebagai advokat kamu juga nggak bisa kenal orang. Mau kamu keluar di media, kamu juga dilindungi kan. Kamu nggak bisa dilaporin orang. Tapi karena profesi, tapi ketika klien kamu salah menangani kasusnya, klien kamu tersangka. Nggak, ini dari tadi pertanyaannya ini ya, bisnis, pengacara, notaris nih, hukum semua ya. Kripto ya. Nggak apa-apa, hasilnya bebas ya. Karena portonya udah 2-3 kali. Udah kaya, dia mau jadi lawyer. Makanya. Cuman gini, jangan. Tapi berarti mau jadi lawyer atau cuman karena gue bilang penting hukum? Oh, jadi lawyer dan memang ada koneksinya dari keluarga sih. Oh, jadi emang keluarga backgroundnya juga hukum. Nah itu lebih bagus. Lu bisa belajar dari keluarga gimana caranya. Ya tapi ya jangan lu gede terus jadi Markus gitu ya penting ya. Itu maksudnya kali masalah tuh itu tadi karena halus gitu di package-nya. Jangan jadi Markus. Oh, berarti membangun branding dulu, ilmu, pengalaman, baru bisa berkembang melalui koneksi. Relasi lebih penting dari relasi penting. Ya mungkin kamu inilah bisa magang ke law firm yang bagus yang punya orang gitu, nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Oh iya benar. Misalkan kamu lulus di law firmnya Bang Hotman tanpa dibayar 2 tahun, kamu mau nggak? Mau. Tanpa dibayar 0 rupiah. Nah itu benar. Bagus. Mau. Jadi kamu jangan ngejar duit dulu, tapi kamu ngejar pengalaman sama relasi. Karena kamu 2 tahun di sana nggak dibayar, itu jauh lebih bagus daripada kamu 2 tahun ngambil di tempat yang biasa-biasa aja. Yang kamu nggak kenal siapa-siapa. Kamu diajak sering nanganin kasus, kamu akhirnya paham, kamu juga kenal klien, kamu kasih kartu nama nih. Misalkan saya nih si Kribo, lawyer. Lawyer Kribo gitu ya. Bagus tuh bikin TikTok ya, lawyer Kribo. Gini, coba lu define specific niche di hukum yang lu mau. Oh iya. Contoh ya. Keuangan. Lawyer kripto. Nah, ini hampir nggak ada loh. Benar. Yang ngerti itu paling cuman anaknya Hotman mungkin, Frank kalau nonton ini Frank. Oleh Frank yang ngerti. Satu Indonesia tuh nggak banyak loh bro, yang lawyer kripto, yang ngerti kripto transaksinya. Selain Frank siapa? Itu Frank kali, cuma satu yang gua kenal ya, dan gua tahu juga ngerti tentang kripto. Nanti biar yang promo exchange ilegal kamu kan. Iya. Siap. Gitu loh, biar kamu nanti yang ini, kamu yang. Jadi coba niche-nya kamu ini deh, kamu itu tuh ide bagus tuh. Lawyer kripto tuh nggak banyak gitu. Karena banyak orang kan nggak paham tentang hukumnya kripto nih, ya kan? OJK kan juga masih baru nih, POJK-nya kan masih baru gitu loh. Kita juga sebagai pelaku industri kan masih push gitu kan. Kemarin partner kita ada di Komisi 11, kita bantu push gitu. Cuman maksudnya itu hal yang bagus sih. Kalau lu bisa jadi lawyer tapi di bidangnya kripto spesifik niche. Misalnya atau nggak lu mau di arbitrase atau misalnya mau di mana? Mau di bisnis kah? Mau di mana? Di kripto sih kan sekalian AC. Menarik gitu. Menarik. Kalau udah jago ntar kita retainer. Siap. Iya. Oke. Lawyer kripto. Mungkin itu saya pertanyaan. Terima kasih bro kakak dan bro tim. Jangan jadi Markus. Benar bisa ini TikToknya nanti nih kripto kribo gitu. Siap.
Jadi kalau Bro Kalimasan lawyernya siapa nih? Ya, Pribadi ya? belajar ya. Ayo, saya mau bertanya ini. Itu boleh tuh. Mungkin izin 2 pertanyaan, Ya. boleh? Ya. Bro, yang pertama itu soal investasi. Kebetulan kan saya ini hidup di desa, jadi Desanya mana desanya namanya? desanya di Demak, Prof. Di mana? Jawa Tengah kan ini? Jawa Tengah. Jateng. Oke. Iya, Tahu saya Jawa itu. Tengah. Nah, kebetulan itu keluarga saya itu ada invest di sawah lumayan banyak. Jadi Oke. ada bisnis dan juga sawah. Bisnisnya itu fotokopi dan percetakan. Oke. Untuk apa itu uang di bisnis itu dibuat beli sawah. Oke. Dan sawahnya itu juga lumayan tinggi returnnya tiap tahun. Itu kan Oke. modelnya setahun itu kalau nggak salah 3 kali panen. Oke. Nah, apakah 5 tahun ke depan atau mungkin waktu saya ini udah dewasa, kan ini 20 tahun mungkin, atau kalau udah 30 tahun itu apakah industri ini masih ada atau perlu saya switch ke Bitcoin? Soalnya saya pernah tanya ke ayah saya soal Bitcoin dan juga soal sawah itu, kenapa sawah di desa saya mahal itu soalnya gini, Prof. Banyak itu anak muda di desa saya itu pergi ke Korea, ke Jepang itu buat kerja, lalu dibuat beli sawah di desa saya. Jadi Oh, oke. harganya itu naik terus. Oke. ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kebetulan ini saya masih mahasiswa semester 5 Di mana? di Unisula. Oke. Nah, itu jurusan pendidikan FKIP. Itu rencana saya kan ada membuat PKM nih. PKM soal gini, batik khas Demak, cuman saya patenkan lewat blockchain. Oh. Apakah itu menarik atau mungkin ada saran untuk saya, Bro? Apanya yang mau dipatenkan lewat blockchain-nya? Lu mau bikin NFT? Desain Iya, gitu ya? NFT. Oh. NFT pasti ya. Oke. Iya. Oke. Kalau itu dipikir dulu use case-nya ada atau enggak kalau untuk yang Ya. blockchain. Nah, tapi kalau untuk yang sawah, kan itu berarti kan lu punya edge yang orang lain nggak tahu. Dia itu orang sampai kerja ke Korea dan lain-lain cuman buat beli sawah di situ. Iya. Dan kalau tanya apakah industri sawah akan hilang, ya nggak akan. Nah, Karena orang butuh makan. Kan sekarang juga kita lihat pemerintah lagi dorong pasal 33 kan, ketahanan pangan ya. Pertanyaannya cuma bisa ngelola atau enggak sebenarnya. Sawah sih gus-gus bisnis banyak yang kesana kok. Benar. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha besar yang sekarang yang dulunya batu bara sekarang fokus bikin sawah dalam skala yang besar sekali. Kenapa? Karena Indonesia kan udah stop impor beras tahun ini. Terakhir tahun lalu dari Thailand. Indonesia udah stop impor beras tahun ini. Jadi ya mungkin lu bisa jadi sumbangsih di ketahanan pangan negara ini, ya kan? Kenapa? Karena negara yang pangannya kuat itu ketika nanti geopolitik panas yang kita berdua prediksi ini panas sih. Gitu. Ya itu salah satu industri yang paling diuntungkan. Yes. Karena itu yang pertama dibutuhkan negara, ketahanan pangan ini yang banyak orang nggak ngerti. Gitu. Orang tuh butuh makan. Ketika dia makan baru pikirin yang lain. Makan tuh pertama. Gitu. Itu yang kita berdua percayai dan kita coba lakukan. Ya. Jadi jawabannya apakah bisnis bertahan? Bertahan. Apa kalau harus fokus di sana? Kalau ada edge-nya di situ, tahu di situ harganya naik, memang bagus itu jadi sawah, go ahead. Ada additional access cash flow, mau beli Bitcoin, boleh. Cuman kalau lu tahu fix naik di situ kan berarti edge-nya memang di situ. Karena setiap orang tuh beda-beda. Lu harus paham, setiap orang tuh dilahirin beda-beda. Kayak kalian ini sangat beragam nih. Ada yang hukum edge-nya dia apa? Edge-nya dia ada keluarga memang udah dihukum. Gitu. Ya. Dia mungkin datang ke sini dapat clarify, dapat niche-nya akhirnya datang ke sini. Lawyer crypto. Tapi dari sisi lawyer sendiri mungkin dia bisa lebih tanya keluarganya. Kalau untuk itu, Bro, untuk ini yang bagus itu belikan lebih banyak aset ke sawah atau ngembangin bisnis di fotokopi dan juga di tadi percetakan. Menurut kamu mana yang lebih efisien harganya? Kalau secara margin itu lebih besar di sawah. Soalnya di fotokopi itu kalau uang besar masuk itu cuman pas ada borongan. Jadi tapi untuk borongan itu udah ada beberapa kayak SMP atau SD yang udah langganan gitu. Ya. Kalau saya sih ditanya ya, fotokopi apa sawah, saya sawah sih. Karena saya kan lihat arah negara kan. Saya bilang tadi pengusaha batu bara ini banyak yang pivot jadi bikin sawah. Ya. It's opportunity yang bisa diambil situ. Gitu. Terjawab ya?
Iya bro, Bener. makasih. Mantap. Ada Masalah itu tadi batiknya tadi. Oh, Iya, batik iya. ya? Iya. Coba dipikir ada use case-nya nggak buat NFT-nya? Karena ya nggak semua hal harus di blockchain-kan sih. Betul. Karena kalau kita analisa ya semua yang flourish di industri Web3 itu selalu yang berasal dari Web3, bukan yang Web2 di Web3 kan. Iya. Contoh yang Web2 di Web3 kan banyak ya kayak Depin dan lain sebagainya, cuman nggak jalan. Karena apa? Karena dia lebih flourish jalan di Web2 aja Ya. dengan jalur konvensional yang ada. Kalau kita lihat ya AI juga di blockchain kan juga nggak terlalu jalan. Ya. Faktanya. Yang jalan apa? DeFi. Dari awal udah handle masalah duit. Yang mana itu udah core fundamental kan dari teknologi blockchain kan. Jadi nggak semua hal harus di blockchain kan. Karena faktanya juga banyak ya kendala yang dihadapi ya ketika teknologi Web2 itu di Web3 kan. Ya. Jadi sesuatu tuh yang gede tuh biasanya yang dia udah core-nya tuh dari Web3. Web3 harus dibikin sendiri. Atau dieskalasi, misalkan Web3, DeFi ke semua orang. Nah, itu karena ya kemarin pun di token 2049 pun juga 80% di sana bootnya itu jualannya DeFi. Mereka jualan kartu tuh, supaya kayak bisa transaksi. Karena kita kalau cuman fokus saja di transaksinya itu juga banyak banget kan. Misalkan ya contoh orang di negara-negara berkembang masih banyak yang bankless, belum punya akses perbankan. Nah, itu kalau disentuh DeFi itu kan creating value tuh kayak gitu. Daripada di sana sawahnya kamu blockchain kan buat kamu tokenisasi atau kayak NFT-nya kamu apain, lebih mending fokus di sana ya. Jadi nggak harus semua di blockchain kan. Tapi kalau itu tadi mau kamu bikin tugas lapangan atau skripsi buat keren-kerenan, ya itu nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau itu mau kamu seriusin buat bisnis ya kayaknya nggak ada yang tertarik ya. Ya. Terjawab? Terjawab. Makasih bro kakak Ya, dan oke. juga. Next-nya ada pertanyaan? Nah, itu. Sebelumnya saya mau terima kasih langsung karena bagian dari wishlist juga kan. Ya. Apa weird wishlist mau ketemu Timothy? Selain itu apa? Apa lagi? Itu wishlist kecilnya aja. Oh, Karena banyak video-videonya tuh yang ngubah mindset lah gitu kan. Karena Oke. kan orang bilang yang penting mindset, ternyata emang itu yang salah satu yang paling penting gitu. Karena bisa ngerubah hidup juga gitu akhirnya. Optimis berarti ya kamu ya? Akhirnya. Karena sebelumnya selalu ya itu nggak yakin gitu dengan apa yang Oke. tuh sih. Ini kalau pertanyaan saya sih bagaimana cara kita mengatur emosi ketika kita justru bullish gitu, kita menang gitu. Karena kadang Oke. kalau kita menang itu antara kita jadi oper gitu atau gimana gitu. Jadi kayak gimana gitu ngatur emosinya biar membedakan ini jadi kepedean kita atau jadi sotoy aja nanti untuk Oke. ke selanjutnya. Itu bagusnya sebenarnya ngitung. Jadi gue tuh nggak suka kayak emosi tuh misalnya terlalu kayak antara happy, sedih. Gue tuh selalu cari kayak tengah damai ya, Yes. tengahnya. Jadi kayak misalnya portofolio gue liat dengan damai gitu. Maksudnya kayak ya turun 20% yang bohong lah kalau nggak ada sedih ada. Cuman kayak ya udah gitu. Lu pikirin apa yang worst kayak bisa happen ke portofolio ini bisa turun 70% loh gitu. At any time. Itu bikin lu less sombong di market. Karena ketika lu sombong di market itu biasanya jatuhnya luar biasa. Jadi jangan sombong kalau di market. Karena market tuh suka bunuh orang-orang sombong. Kalau gue di market selalu kayak orang mau ketawain, oh ya kalian belajar di Aceh itu cuma beli Bitcoin gitu. Ya tapi kalian untung ratusan persen. Emang yang beli Bitcoin di luar belum bisa tahan? Atau bisa tahu kenapa dia beli Bitcoin? Enggak kan? Berapa persen kah dia di cash, berapa persen di portofolio, emang dia tahu? Enggak, belum tentu. Jangan meremehkan cuma beli Bitcoin. Cosmo reksadana di Indonesia kalah sama Bitcoin gua, borong Bitcoin. Malu kan harusnya. Malu itu. Gue cuma boleh pakai satu aset, belinya time harus distributed, itu kalau gue beli di awal mah habis semua. Itu karena gue sebar aja atas bawah. Jadi CAGR-nya turun ke 34,2%. Tapi kalah loh Ray Dalio. Jadi jawabannya jangan meremehkan cuman beli Bitcoin. Benar. Ya. Itu sesuatu yang kesannya simple, tapi ya lu harus belajar. Kayak tadi gimana cara atur emosinya. Ambil titik tengahnya. Itu bukan cuma di market sih, di hidup sih. Gitu loh. Cara ngambil di tengahnya tuh gimana? Jadi jangan usah jadi orang yang terlalu happy atau terlalu sedih. Gua ada apa-apanya sama dia nih. Misalnya kita udah putus gitu. Kita enggak. Lompat yuk, selebrasi yuk gitu loh. Kita party yuk. Enggak pernah. Orang yang begitu jadinya apa? Jordan Belfort kan? Jadi gembel lagi sekarang.
Jordan Belfort jadi gembel lagi sekarang. Party baru dapat. Kita dapat ya oke. Terus kalau hilang ya paling kita bercanda dikit berdiri sini kita ngeliatin itu hilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rumah. Ya udahlah. Bercanda gitu sudah kerja lagi gitu. Karena kadang market tuh di luar kontrol kita. Jadi jangan paksain gitu loh. Sesuatu yang di luar kontrol. Variabel yang lu bisa atur dalam investasi itu cuma apa? Cash flow lu yang masuk sama waktunya. Market tuh lu gak bisa expect loh. Ya. Bitcoin tuh kita nggak bisa expect buat tahun depan 150.000. Hanya orang bodoh yang yakin ya harga aset itu akan keberapa. Kita tuh nggak pernah kayak yakin sebenarnya. Kita cuman kira-kira gitu. Contoh kan, gue kira-kira $1 juta gitu kan 2035. Tapi itu tuh kira-kira itu nggak ya kalau yakin gue call option aja dari sekarang. Orang paling kaya di dunia gue. Kenapa gue nggak lakuin itu? Karena gue nggak yakin. Salah prediksinya 200.000. Ya udah, happy, naik kan? Gitu. Jadi orang tuh lebih pragmatis, jangan kayak. Tapi ini sebenarnya ada budayanya juga kan, bro. Misalnya orang baru ini sedikit dia selebrasi. Ini itu bikin orang tuh jadi gampang hype gitu loh. Kayak misalnya dia skripsi kelar gitu ya. Skripsi kelar, selebrasi. Terlalu hype gitu loh, terlalu hype. Overreact terus misalnya dia ada mau ini bentar lagi menjelang Natal dia seneng gitu kan. Natal gitu. Gue nggak pernah dari kecil gue nggak pernah kayak gitu loh. Gitu. Orang hype gitu. Ada ya kenapa? Karena biasanya orang begitu itu hidupnya tuh nggak pernah ngerjain apa-apa. Kalau kita tuh setiap hari ya. Oh iya. Roller coaster gitu loh. Kita jalan ke kantornya kadang udah mikirin ini ada apa nih. Udah begitu. Jadi seru. Kita ada something yang look forward tuh. Karena kenapa gue bilang kan, kenapa gue bikin ini kan. Ini gue bikin karena ini bukan cuma sekedar kelas gitu loh. Ini tuh sebuah komunitas yang gue pengen bangun gitu. Discord Nepal tuh 160.000. Kita punya tuh 500 berapa? 18.000 ya. 18.000 sekarang. Itu 3 kali yang gulingin Nepal jumlahnya. Itu nggak main-main. Gitu. Fungsinya apa? Ya gue bilang dari ini mimpi kecil gue pengen bisa bikin suatu tempat baru di mana orang-orangnya semuanya menselebrasi orang-orang yang berhasil. Kenapa mau gue bunuh mindset pesimisnya? Karena dengan adanya begitu, orang tuh nggak jadi optimis. Jadi kalau ngeliat orang yang kaya, dia iri jadinya. Oh dia bapaknya kaya. Jadi jahat, hatinya jadi jahat manusianya. Nah gue pengen bikin suatu society di mana orang ketika dia sukses nih. Misalnya lu jadi lawyer kripto, gue pengen di ruangan ini, hebat gitu. Bukannya iri, kok dia bisa begitu? Misal dia jadi juragan sawah nomor 1 di Indonesia. Bener. Orang di sini semua kan ada komedian juga yang selebrasi. Siapa? Yang punya sawah banyak itu. Oh iya, misalnya lu jadi punya sawah paling banyak gitu. Mungkin nanti ada jadi bisa pengepul besar segala macam. Harusnya diselebrasi begitu. Bukannya diiri. Karena iri hati itu adalah bukti bahwa lu nggak pernah ngerjain apa-apa di hidup. Lu jadi orang yang iri hati. Itu lo jadi kayak lihat semuanya dari kacamata yang pesimis. Realistis pun adalah sebuah format dari pesimisme. Karena artinya lo mau jadi sama dengan orang lain. Itu herd mentality yang gue pengen buang. Nanti society gue yang baru. Ini kalian tuh salah satu fondasi awalnya gitu yang gue pengen bikin. Apakah bisa terjadi? Ya kan mimpi dulu, ya nggak? Cuman gue pengen di mana society itu kekayaan itu di orang nggak iri lagi gitu, diselebrasi. Gue pengen di mana dunia ini tuh dunia gue at least ya badannya di tempat gue nantinya kan tempatnya gue bangun fisik gitu. Di tempat gue ini sekolah itu bukan nurut orang bukan nurut, tapi diajarin kan ntar ya udah canggih kan. Gimana caranya anak-anak tuh bisa belajar langsung gitu sana. Ini mimpi gue yang paling awal sebelum gue mimpi kayak punya McLaren Senna dan lain-lain. Ini 2019 gue tulis. Gue baru inget karena gue baru buka buku gue lagi. Ini gue tulis. Jadi mimpi gue yang pertama tuh bukan cuma jadi kaya. Jadi kaya karena gue pengen bangun ini. Gitu. Sekolah di mana kreativitas yang didorong. Yuk anak-anak jadi kreatif. Builder jadi. Isinya builder semua. Karena kalau semuanya sejahtera. Ya ini tesis pribadi gue. Kemiskinan itu adalah akar dari semua kejahatan. Jadi kalau semuanya kaya. Karena dibilang, nggak mungkin dong semua kaya. Bisa. Ketika teknologi canggih, robot tuh dari mana-mana, harga air putih jadi 0.
Harga gelas jadi nol karena dibikin sama robot. Baju ini zaman raja ini mungkin 100 juta rupiah sekarang. Sekarang cuma 100.000 gue beli di Uniqlo. Ya kan? Kenapa? Karena teknologi. Kalau teknologi semua canggih, semuanya jadi builder, semua manusia itu bisa jadi kaya. Dan kalau udah semua kaya, pertanyaan ngapain kan? Lebih kreatif jadinya. Lombanya lebih kreatif, entah jadi seniman, mau bikin lukisan gitu kan. Ya. Mau bikin karya, mau bikin roket, mimpi yang jauh. Jangan cuma jadi orang yang kayak, oh ya udah kita seadanya makan ini. Itu hancur society. Gua nggak bisa biarin ada manusia kayak begitu. Buat yang nggak suka dan nentang gue silahkan. Cuman dengan trajektori gue sekarang, ini juga kemarin salah satu yang gue diskusikan dengan mentor gue. Ini yang ide yang dia bawa ke gue setelah lu datang ke ini kan apa? Ya. Salah satu inilah dia ketemu ada beberapa pemimpin negara kecil. Jadi di dunia itu ada negara-negara kecil. Di mana di negara-negara itu tuh mereka butuh resource. Dan kalau ada orang yang punya resource sangat besar tancap di situ ya bisa jadi punya mereka gitu. Dan itu udah terjadi di saat sekarang ini udah terjadi. Dulu nggak bisa terjadi kenapa? Karena uangnya bermasalah. Kalau gue bikin misalnya Timothy currency itu kan diketahui satu dunia. Ya. Tapi tempat tadi itu bisa pakai Bitcoin sekarang. Itu baru bisa terjadi, namanya network state. Nah ini lagi banyak nih dikerjain sama banyak orang. Cuman yang paling kemungkinan bisa bikin itu terjadi ya mungkin salah satunya ada komunitas kita. Jadi ini bukan cuma kelas Ya sebenarnya belajar. komunitas kan apapun ya, orang kayak kumpul-kumpul naik mobilnya juga banyak Komunitas, ya. betul. Jadi kalau ada orang yang punya satu tujuan pengennya sukses dan berkembang bareng ya nggak masalah. Karena yang mending kita inilah ya bersatu sama orang yang positif. Karena itu positifme itu nular ke orang yang lain. Kalau kita selalu berdekatan dengan hal yang negatif ya pasti kita akan negatif. Iya. Apakah kayak orang itu selalu ada jaminan berhasil atau enggak tuh enggak ada jaminan selalu berhasil. Tapi kalau dari awal dari niatnya kita tuh mau berhasil itu kan ada 50-50 chance daripada orang yang dari awal tuh mau gagal aja. Karena ya itu tadi ya memang pada dasarnya nggak masalah ya punya tujuan yang besar. Ya. Karena kan kalau kita nggak bisa mencapai fullnya pun kan setidaknya mendekati tujuan awal itu. Betul. Jadi ya harus optimis, harus semangat, harus kumpul sama orang yang punya visi yang sama. Kecuali ya pengennya nggak punya visi, pengennya emang males ya udah kumpul orang males. Tapi kalau begitu dibiarin semua satu generasi begitu gimana? Bahaya. Idealismenya itu bahaya. Bikin orang jadi biasa aja tuh bahaya. Gitu. Orang harus mau bisa bikin perubahan. Tapi kan ada dua nih. Ya. Orang yang mau perubahan tuh ada dua nih, baik lagi nih. Yang satu ini juga ada menurut gua ada yang jelek. Yang jelek adalah apa? Dia punya idealisme. Contoh. Oh, kita harus majuin ini dari pangan dan lain-lain. Dia bersuara terus tapi dia nggak pernah ngapa-ngapain. Dia cuma kritik apa yang ada. Itu juga jelek. Komentator jadinya. Ketika kita kritik, bahkan kalian nggak pernah dengar kan, gue bener-bener kritik. Ketika gue kritik pendidikan, gue bangun 6 sekolah. Iya. Gitu. Fisik ada gitu loh. Anak-anaknya gratis sekolahnya. Pakai sistem yang kita bikin sendiri. Kita bener-bener bikin dan kita reiterasi, kita training, bahkan kita lihat gitu. Gurunya kita training. Karena memang ini ya kita tuh jangan sampai karena kesulitan atau karena keadaan jangka pendek yang sedang kita hadapi itu menghancurkan visi jangka panjang. Ya memang kalau kita ngomong hidup realistis saya harus bekerja, saya harus kayak biayain orang tua. Itu semua orang lah ya. Kita kan punya tanggung jawab sosial. Jangan kamu mendramatisir sesuatu yang memang kamu dari lahir itu udah menjadi tanggung jawabmu. Jangan kamu melebih-lebihkan sesuatu yang kodratmu udah kamu harus kerjain. Itu nggak akan pernah kamu bisa sampai sini. Kamu aja masih nangis kenapa aku jadi laki-laki kan? Benar. Udah berat laki-laki berat ya. Tapi jangan sampai kayak oh ini aku harus punya bos yang toksik, aku harus kerja gini. Jangan kesulitan di sini tuh membunuh kamu punya lini masa jangka panjang. Ya realistis nggak apa-apa 2-3 hari ini realistis. Ya. Cuman kamu nggak bisa membunuh mimpimu 2-3 tahun, 20-30 tahun ke depan. Ini masih ada loh hari esok begini terus kamu temuin jalan bisa ke sini. Kamu dari sini aku berat. Ya di sini terus jadi. Ya. Jadi ayolah, jangan apa-apa jadi orang bermimpi ya. Iya. Karena semua itu pun ya saya pun di sini awalnya semua juga dari mimpi. Iya. Negara merdeka juga dari mimpi ya. Ada roket ke Mars juga dari mimpi. Elon Musk mimpi kan? Bener. Pas kecil. Karena dia baca Hitchhiker Guide to Galaxy kan.
Mimpi loh itu awalnya. Sama gue juga mimpi. Gue mimpi pengen bikin tempat gue sendiri, society yang baru, peradaban baru. Dan ini memang gue beneran gue bikin. Jangan sampai inilah ya karena trauma masa lalu jadi kayak orang ya trauma masa lalu ya lebih parah mungkin ya saya lebih parah. Enggak yang bukan cerita yang saya harus jual ke sosmed juga. Lebih parah ya daripada orang lain mungkin ya. Trauma masa kecil dan sebagainya. Cuman bukan hal yang saya jual. Apakah saya juga harus berkutik, saya dulu pernah mengalami ini di hidup saya, terus saya harus broadcast itu ke semua orang, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu kan, jadi orang biasa aja ya, nggak bisa begitulah. Ya, mindset yang salah. Karena bahaya. Contagious juga. Bener. Seperti optimisme, pesimisme itu juga contagious. Cuma itu kan lebih gampang diraih masalahnya. Bahayanya propagandanya itu lebih gampang diraih. Ya karena itu tadi, orang kan udah capek nih kehidupan. Ya, oke lah, saya capek kayak setiap hari harus bayar kontrakan, ini lebih realistis. Ya, cuman kan ini, kalau hal yang kecil ini ya membatasi kita lihat the biggest price-nya di sini, ya kita akan selalu tektokan di sini, terus tiba-tiba udah 40 tahun. Ya, udah 50 tahun bangun nanti. Kok tetap di sini gitu kan? Ya tapi karena apa? Karena ini diblokir kayak, kamu nggak bisa ke sini, padahal kan kamu bisa ke sini. Ya, teknologi banyak, ada AI, ada semuanya. Tapi kalau di sini nggak bisa ke sini. Kamu sampai kapan nih nggak akan pernah bisa ke sini. Padahal kan banyak jalur. Kamu tinggal muter kan buat ke sini. Ya, jadi jangan terjebak ke dalam perasaan jangka pendek yang mana karena hari ini berat, jadi kamu mikir 5 tahun lagi bakal berat. Tuh pasti bakal berat 5 tahun itu. Ya, mindset. Manusia tuh bakal berat. Iya, dibilang itu mindset. Mindset itu namanya. Iya. Yang penting apa berarti? Mindset ya, bukan genset ya. Tapi memang akhirnya berani untuk bermimpi dan nulis banyak mimpi juga. Gak apa-apa, nggak ada. Tapi gimana? Akhirnya kekuatan dari mimpi apa yang kamu pahami akhirnya sekarang? Ya akhirnya ketika kita berpikir apa yang kita inginkan, kejadian kan? Kejadian. Mic-nya ini. Semestanya akhirnya mendukung, kayak bisa hadir di sini kan karena sebelumnya tiap nonton video di YouTube pengen juga hadir di sini gitu. Akhirnya tiba-tiba dapet invitation gitu. Nah, kalau dulu gua kan mimpi gua cuma bisa tulis gitu. Tapi kalau gua lagi niat dikit gua gambar, tapi jelek banget gitu mobilnya. Iya. Kalau sekarang enaknya ada AI. Lo kalau mimpi bisa jadi kenyataan. Gua tuh taruh notes. Gua taruh gambarnya yang gua mau bangun. Ini gua mau bangun di hidup gua. Sebelum gua mati gua mau lihat gitu. Kalau udah jadi baru mati. Ya. Gimana caranya nggak tahu gitu. Step by step gitu. Tapi gue harus kumpulin isi orangnya dulu kan. Kita bergerak secara digital dulu. Ya. 518.000 tuh nggak sedikit loh teman-teman. Bisa dihitung jari loh orang ke Indonesia yang bisa manggil orang ribuan tuh sekali datang ribuan. Yang bisa menuhin Senayan cuma sekali manggil tuh nggak banyak. Karena kan sebenarnya itu bisa terjadi karena kita kan selalu punya visi bersama. Ya. Kenapa kamu mau datang? Karena hatimu pasti tergerak. Kenapa tergerak? Karena kamu pengen punya tujuan yang sama. Betul. Jadi di era dunia sekarang orang tuh punya mimpi diketawain. Contoh yang tadi mau kayak ini usaha orang tua dan sebagainya. Coba kamu kayak cerita itu ke orang yang lain, pasti selalu diketawain. Karena apa ya? Karena mereka itu selalu begitu. Dan sorry nih ya, yang ngetawain tuh biasanya selalu satu generasi yang lebih tua daripada kita. Selalu itu. Karena apa? Karena dia merasa kayak, zaman saya dulu saya nggak punya loh opportunity seperti sekarang. Jadinya kan dendam. Saya pun juga tidak, pasti saya at some point iri juga dengan anak saya. Dulu zaman saya nggak ada ini nih. Gitu. Karena kan pasti sekarang orang-orang yang di usia tua ya, satu generasi lebih tua dari kita, enak banget ya anak zaman sekarang gampang bikin duit pakai ini. Saya dulu masih pakai telepon di Telkom nih, sulit. Zamannya lebih sulit. Akhirnya, saya kan bukan berarti karena begitu kamu jadi kayak benci generasi di bawahmu kan. Kan kalau begitu kan nggak akan pernah bisa berhenti. Harusnya kamu support. Atau bahkan belajar dari dia. Karena mungkin saya belajar nanti, pasti saya nanti belajar sama anak saya. Dan itu udah suatu ketentuan, suatu kepastian. Bahwa akan ada satu generasi di bawah kita yang pasti lebih oke. Yes. Ya kan, itu kan sebenarnya teknologi juga selalu begitu kan. Kita harus menerima ya bahwa mungkin di suatu titik tertentu kita harus berdamai dengan keadaan bahwa kita nggak sehebat itu lagi dan itu nggak masalah karena toh ternyata yang paling kenceng ya paling kesel itu kayak generasi satu di atas kita tuh biasanya. Ya, satu di atas kita. Jadi gini,
kenapa yang satu di atas kita tuh biasa lebih kesel dengan generasi kita? Karena yang satu di atasnya itu yang berhasil. Yang pegang sekarang. Ya. Oke? Jadi kenapa messagingnya gue udah mulai ubah. Gue setiap kali lihat di sosial media gue, ini ada generasi tertentu, gue kalau bisa gak usah nonton deh. Gue cuma pengen 74 juta orang yang nonton. Z, exactly. Ya bawahnya juga boleh lah. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ini bentar lagi loh. Karena Nepal itu yang jatuhin tuh Z, spesifik Z. Dia masih Z. Orang kan ketawain kan, Gen Z kan. Oh kalian ke kampus di sini mungkin ada yang Dibully. ketawain. Oh bayar akademik itu buat datang ke sini. Tapi Ya. mereka nggak tahu apa yang lu dapat hari ini. Mungkin ngubah hidup lu sampai lu mati. Dan bahkan kan banyak juga nih supervisornya tuh selalu ngetawain dan selalu curhat. Paling susah ngatur anak Gen Z. Oh iya, begitu Padahal kan. biasanya Gen Z-nya itu yang selalu bawa perubahan di kantornya loh biasanya. Betul. Kayak saya pun juga begitu. Dia waktu kuliah dulu saya jadi dosen apa nih dosennya Gen Z. Kayak susah diomongin, susah dikoordinasi, selalu bikin aturan sendiri ya. Tapi cuma saya loh dosen yang jadinya begini kan. Karena apa? Karena saya selalu berani berpikir begini. Nah, biasanya begini jangan nggak bisa kaya, jangan. Nah, ini kan ini yang terjadi kan. Ada beberapa bubble kan. Ini kayaknya lebih sedikit sekarang dan yang dulu gitu loh. Yang ini tuh nguasain gitu. Ini yang sekarang berkuasa nih. Yang punya semua uangnya, semua kuasa everything. Ini tuh teknologi mulai di sini nih. Ini AI, kripto dan lain-lain. Ya ini sebenarnya sama kayak kata-katanya ini ya. Kemarin presentasinya Olaf ya di Token 2049. Jadi yang expose to internet itu orang di generasi kelahiran tahun 94 sampai 2006. Jadi yang sebelum itu ya atau yang sesudah itu teknologi atau internet tuh nggak semaju itu. Ya. Itulah mengapa ya golden age-nya itu orang yang lahiran 94 sampai 2006. Yaitu dia expose yang mana kita. Sebelum itu tuh mereka nggak mengalami ya perkembangan internet yang signifikan. Kenapa? Karena biasanya ini ada teorinya gua. Ini ada aset bubble-nya. Kenapa? Karena mereka dapat dua. Mereka dapat saham. Oh ya. Sama mereka dapat properti. Sama emas juga bahkan. Iya, sama emas. Nah, ini nggak tahu dapat apa. Ini dapat Bitcoin nih yang ini. Ini dapat kayak sama kripto. Ya. Ini gua nggak tahu dapat apa. Dapat hikmahnya. Jadi mereka ini kalau apalagi misalnya influencer yang di sini, oh, jangan kaya. Gitu. Jadilah seperti saya. Dia bilang, oh ini orang kalau ini mau jualan kelas. Lah kan juga jualan kelas, tapi nggak laku problemnya. Karena bukan kelas yang kita bangun. Gue mau ambil ini semuanya. Semuanya. Dan beberapa dari kalian ini yang pertama, ibaratnya ikut ke dalam peradaban baru. Gue misi beneran bikin peradaban baru. Gua komunitas super, ya super community. Orang kan bilangnya nggak mungkin kan, betul? Mereka sekarang berteriak-teriak ke sini kan. Ini kan yang terjadi influencer nih. Berteriak-teriak ke sini. Ada fungsinya? Nggak ada. Tapi kita mainnya apa? Waktu. Ini bom waktu. Ini akan sini. Gua nggak harus ngapa-ngapain. Ngerti nggak? Iya. Ada yang tanya nggak? Kenapa kok gua nggak pernah bersuara? Ya, kalian kan sebenarnya ini future leader of the generation. Ya. Jadi, kalian ini? Mungkin ya biasanya yang menang tuh yang selalu diketawain duluan ya. Always has been. Kenapa? Kalau orang ngetawain itu sebenarnya dia takut sama potensi orangnya. Ya. Makanya dia mau look down on you supaya kamu nggak bisa kemana-mana. Tapi kan sebenarnya tanpa kita effort yang signifikan pun, ya, karena jalannya itu akan selalu kebuka sebenarnya. Tapi ya itu tadi, optimisme. Ya. Jadi 2045 ya bisa emas beneran kalau kita optimis. Ya. Oh bisa jangan emas banget. Dengerin kayak orang-orang di sosmed yang ya itu tadi ya banyak kritik sedikit aksi. Karena banyak sekali orang tuh yang banyak kritik sedikit aksi. Tapi selalu di sini generasinya, perhatikan. Selalu di sini generasi. Atau anak sini yang main sama sini. Interseksinya ya. Main biasanya. Main ya. Karena sering nongkrong gitu mungkin. Ya, di interseksinya. Jadi ini sama ini kita berdua dapat asetnya. Mereka tuh benar-benar boom properti sama boom di saham. Dari ISG mulai sama emas. Emas juga. Ya. 3 mereka dapat 3 jadi kaya. Ini nggak dapat apa-apa. Kita dapat sama kripto. Jadi ini yang bakal ngubah. Tapi apakah perlu gua kritisi? Apakah perlu gua ini? Tidak perlu menurut gua. Ya diayomi harusnya kan. Diayomi gitu. Bener. Kenapa? Karena ketika ini waktu dia bakal jalan nih. Dan sampai sini. Nyampe ininya ujung, ini ke sono, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain karena duitnya semua di sini. Ini teori populasi nih. Jadi buat yang bilang, oh ini cuma lucu, gua kasih tahu kita punya komunitas ya. Ini kan berarti kan kalau
YouTube ya, kita ngomong YouTube kasar, gue punya 3 juta ya. 3 juta ini impressionnya berapa? Gue bikin Instagram post aja yang view itu bisa berapa? 20 juta. Ya. Gue tuh udah pegang berapa persen dari sini? Berapa? Dengan impression 20 juta. Exactly. Dikit lagi game-nya. Gue mau ini sampai semuanya. Jadi gue nggak butuh ini gue nggak butuh. Nggak usah dengerin. Tapi malah lucunya yang apresiasi kita berdua tuh malah di sini loh. Ya. Ini yang Karena udah hebat-hebat. dapet ini, gitu kan? Kadang suka main ke kantor kita juga orang-orang Bener. hebat di sini. Karena Di sini. udah dapet ini. Iya. Karena udah dapet ini. Dapat ya. Nah kalau ini udah pasti kegencet nanti generasi. Generasi kita bakal lompatin ya. Jadi end game-nya ini bikin tadi apa? Gua tuh pengen kekayaan, kebebasan, kreativitas, 3K nih ya gue pengen ini kalau society yang kayak begini gila. Dia bisa bikin sawah yang efisien banget. Dia penuhin semua mungkin tanahnya. Ketika tanahnya udah full, karena lu yang paling tahu misalnya nih cara nanam sawah, lu bikin vertical farming akhirnya. Ya. Lu bikin di dalam gedung sawahnya sampai atas tinggi. Orang mungkin ketawa sekarang tapi emang arahnya dunia ke sana. Terus lahan yang lain jadi lebih efisien lagi. Per lahannya tuh lebih efisien, lebih ini ke atas. Mungkin orang ketawa, ya kayak sekarang kan dulu gue bakal jadi triliuner ketawa orang. Sekarang udah gak ketawa lagi. Nah mungkin kalau sekarang gue ngomong ini orang udah gak ketawa lagi, mungkin bisa beneran gue bangun. Ya nggak tahu mulai dari mana, tapi kita lihat nanti. Mulai dari komunitasnya dulu ya, dan dari sini ya. Udah 518.000. Nah makanya buat kalian yang belum masuk ke Discord ini fungsinya, kita mau kumpulin. Benar. Baru 518.000, masih jauh dari targetnya. Targetnya 74 juta. Ya. Kita pengen jadiin digital community, nanti kita lebarin. Tapi ini prinsip-prinsip yang gue pengen bawa. Kita bisa kaya bareng, kita bebas. Nggak usah pakai jas, nggak usah pakai dasi. Kaos aja nggak apa. Emang kenapa? Bukan berarti pakai kaos itu gue nggak sopan kan? Kebebasan, kreativitas. Lu bisa bebas jadi orang yang kreatif. Apapun yang lu mau capai, apapun yang lu mau bikin, go for it. Gitu. Jangan takut. Oke? Semoga bermanfaat kalian semua. Oke, thank you.